Wahai kekasihku, apabila engkau ingin selamat, ingin menciptakan perdamaian, maka lepaskanlah pelana hatimu, serahkan saja pelana hatimu kepada Tuhanmu. Biarkanlah Tuhan yang mengarahkan hatimu, dan bertawakallah kepada Tuhanmu dengan tawakal yang sesungguhnya. Kemudian mengabdilah kepada Tuhanmu secara lahir batin. Saat itu pula janganlah engkau komplain dan berburuk sangka kepada Tuhanmu, wahai kekasihku, karena sesungguhnya Tuhanmu tidak dapat disangkakan oleh dirimu. Tuhanmu lebih tahu tentang kepentinganmu daripada dirimu sendiri. Tuhanmu yang tahu, engkau tidak tahu apa-apa. Yang terpenting untuk saat ini, engkau diam. Jangan banyak bercakap di hadapan Tuhanmu. Sudahlah wahai kekasihku, engkau tidak perlu banyak tingkah. Tutup matamu yang rapat, pandangkan wajahmu ke bawah, dan bersungguh-sungguh serta selalu waspada dan berhati-hati sampai nanti engkau mendapatkan perizinan dari Tuhanmu untuk berkata. Barulah engkau dapat bercakap-cakap atas kehendak Tuhanmu, bukan keinginanmu. Ketika nanti engkau sudah dapat bercakap-cakap atas keinginan Tuhanmu, maka kata-katamu itu akan menjadi obat untuk segala macam penyakit hati yang diderita orang lain. Mereka semua yang mendengar ucapanmu akan merasa tenang, damai, dan mereka akan rindu bercakap-cakap denganmu. Jika tidak, maka ucapanmu itu akan membuat orang bertengkar dan bermusuhan satu dengan yang lain, bisa membangun kebencian dan dendam, bahkan saling bunuh-membunuh. Selain dapat menyembuhkan hati yang gundah, ucapanmu juga nantinya, wahai kekasihku, akan dapat menerangi akal pikiran orang lain. Semoga Tuhan menerangi hatiku dan hatimu. Amin. Wahai kekasihku, ketika engkau sudah lelah memalingkan dirimu pada kehidupan yang penuh tipu daya ini, maka menghadaplah kepada Tuhanmu dengan seutuhnya. Tinggalkanlah hari esok agar engkau bersama dengan hari kemarin. Hari esok belum tercipta dan kemarin sudah berlalu. Engkau tidak perlu memikirkan hari esok bagaimana. Bisa saja terjadi saat hari esok datang engkau sudah mati. Ya sudah, begini sajalah wahai kekasihku, pikirkanlah saja dulu untuk hari ini. Dan engkau wahai kekasihku yang bergelimang harta, jangan pula sehari-hari engkau sibuk mengarungi duniamu saja sampai engkau tenggelam dan lupa dengan Tuhanmu. Bisa saja begitu hari esok datang, engkau sudah menjadi orang yang melarat. Wahai kekasihku yang cantik jelita, jangan sekali-kali engkau mendambakan sesuatu. Akan tetapi hendaklah engkau selalu bersama yang menciptakan sesuatu itu. Tuhanmu adalah zat yang tidak sama dengan sesuatu apapun. Kalau hari ini engkau mencari kenyamanan kepadaku, maka waspadalah, karena rasa nyamanmu bisa saja akan habis di lumat waktu. Maka carilah kenyamanan abadi di sisi Tuhanmu. Tiada istirahat bagi orang yang beriman sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Wahai kekasihku, ketika hubunganmu dengan makhluk rusak atau baik, maka janganlah engkau mengelak, karena itu pilihan Tuhanmu. Bersabarlah. Di tengah-tengah pandemi ini, engkau juga tidak usah menyalahkan siapapun atau pihak manapun. Tidak usah menyalahkan Cina, Amerika, dan lainnya. Karena kenyataannya ini memanglah penyakit. Di samping itu engkau juga harus menghormati orang lain. Mau mendengarkan orang miskin atau orang kaya. Tidak pula menyombongkan diri atas segala yang engkau miliki. Karena semua itu bentuk kerendah hatianmu kepada sesama makhluk. Lantas, bagaimana caranya engkau bersikap rendah hati kepada Tuhanmu? Cukup engkau tidak komplain, menyangkal, dan marah atas segala keputusan Tuhanmu. Disirami hujan ya bersyukur, dipanggang panas ya bersyukur, ditimpakan pandemi ya bersyukur. Karena saat ini wahai kekasihku, banyak orang yang kepalanya menyentuh sajadah
Akan tetapi hatinya belum mampu untuk bersujud, karena dialah yang memuliakan orang, menghinakan orang, mengangkat orang, merendahkan orang, memberi orang petunjuk, yang merestui dan yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang. Kalau bukan karena Tuhan, maka engkau tidak akan mengenal Tuhanmu, karena dialah yang mempertemukanmu dengannya. Tiada siapapun yang bisa merekomendasikanmu agar bisa mengenal Tuhanmu selain Tuhanmu sendiri. Wahai kekasihku, lihatlah mereka yang bangga dengan amalnya. Sungguh betapa pongahnya mereka. Wahai kekasihku, kalau bukan karena taufik dari Tuhannya, bisa saja mereka tidak akan bisa sholat, puasa, dan bersabar. Wahai kekasihku, pada bulan Ramadan ini bisa saja Tuhanmu dengan seketika membuatmu tidak bisa sholat dan berpuasa dan melakukan amal-amal kebajikan lainnya. Karena sesungguhnya wahai kekasihku, tugasku dan tugasmu itu dituntut untuk bersyukur, bukan untuk membanggakan diri. Telah banyak kedua matamu melihat orang yang bangga dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, maupun hajinya, sehingga seringkali mereka yang ahli ibadah merendahkan orang-orang yang malas beribadah. Wahai kekasihku, banyak hamba yang bangga dengan ibadah dan amalnya, sedangkan yang mereka cari di atas semua itu adalah pujian, sanjungan dari orang lain. Sebabnya mereka seperti itu adalah karena mereka berpihak, membela, mendukung, sibuk, anteng dengan hawa nafsunya sendiri. Ketahuilah wahai kekasihku, yang hanya pantas disanjung dan dipuji hanyalah Tuhan. Semoga engkau dan aku beserta keluarga dan kerabat kita selalu diberi taufik untuk terus bersyukur atas segala ibadah dan amal yang kita kerjakan. Semoga hatiku dan hatimu turut ikut bersujud seperti saat kening menyentuh buminya. Wahai kekasihku, saat ini banyak sekali orang belajar, akan tetapi banyak pula yang terjebak ke dalam jurang kemunafikan. Banyak pula yang belajar demi mengabdi kepada orang lain, bukan karena Tuhan. Wahai kekasihku, dulu berulang kali engkau mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri. Kemudian hasilnya sampai saat ini engkau tidak menjadi pegawai negeri. Engkau merasa kecewa. Bahkan ijazah perguruan tinggimu engkau bakar. Ketahuilah wahai kekasihku, andaikan dulu dari awal engkau belokkan niat mencari ilmumu itu untuk menyenangkan Tuhanmu, bukan untuk menyenangkan dirimu atau orang lain, tentu engkau tidak akan merasakan kecewa sebegitu hebatnya. Karena wahai kekasihku, indikator orang yang mencari ilmu dengan ikhlas itu cirinya adalah dia akan semakin takut kepada Tuhannya. Karena saat ini wahai kekasihku, banyak orang yang mencari ilmu, begitu mereka merasa cerdas, mereka tak segan-segan atau tanpa sadar melawan Tuhannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kekecewaan. Setiap ilmu ini kuamalkan untuk siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuamalkan demi siapapun, kecuali karenamu saja, wahai Tuhan. Ilmu ini kuabdikan.